Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai dituntut jaksa penuntut umum 8 tahun 6 bulan penjara, ex-direktur utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau SDP Indonesia hadapi sidang pembacaan putusan atau vonis hari ini. Ya, pemirsa, ex-direktur utama PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau SDP Indonesia Ira Puspadewi hadapi sidang pembacaan putusan atau vonis hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada kasus ini, JPU menuntut Ira Puspadewi dengan hukuman penjara 8 tahun 6 bulan serta denda 500 juta rupiah subsidi 4 bulan. Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,25 triliun rupiah yang berasal dari pembelian kapal-kapal yang sudah rusak dan karam milik PT JN. Diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil yang membawa puluhan jerigen bermuatan BBM jenis solar terbakar hebat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menyala dan menghanguskan satu unit mobil yang tengah melintas di kawasan Bendungan Batu, Bakawik, Nagari Koto, dan Ampek di bawah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan dan semakin membesar. Kendaraan yang diketahui tengah membawa muatan BBM jenis solar dengan jerigen ini dengan sekejap ludes di dalam si jago merah. Satu unit damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin mobil tersebut. Satu unit mobil pick-up diduga terbakar karena korsleting listrik. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Dugaan sementara korsleting listrik dari ruang mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria bertopeng terekam kamera pengawas merampok sebuah minimarket di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku menggunakan senjata tajam dan menggasak uang 10 juta rupiah. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pria bertopeng merampok sebuah minimarket di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua perampok ini mendatangi minimarket Rabu dini hari saat suasana sepi, menodongkan senjata tajam kepada karyawan minimarket. Kemudian salah satu pelaku menggasak uang tunai 10 juta rupiah yang berada di laci meja minimarket. Kedua perampok kabur menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba dua orang masuk, bawa parang. Dua orang. Naik kendaraan apa? Naik motor. Naik motor dari arah mana? Dari arah timur. Terus setelah turun dari motor, Langsung udah embuskan parang. Iya, cabut parang. Iya, cabut parang. cabut parang. Tiba-tiba menghancurkan parang. Iya. Dia bilang apa? Tidak bicara. Tidak bicara sama sekali. Langsung ambil uang. Enggak, langsung saya lari masuk. Lalu lari masuk. Iya. Sesudah masuk, saya naik ke atas. Dia ambil uang. Kini polisi melakukan penyidikan, memeriksa sejumlah saksi. Pelaku kami belum bisa sampaikan berapa jumlahnya, namun sampai dengan saat ini kami mencurigai ada dua pihak yang terlibat terkait dengan kejadian tersebut. Senjata yang Berdasarkan CCTV yang sudah kami lihat, sementara kami mengidentifikasi pelaku menggunakan senjata jenis parang. Hingga kini, polisi masih melakukan pencarian terhadap terduga kedua pelaku. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Bisa seorang pria di kota Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencuri uang 4 juta rupiah di warung nasi. Ya, pelaku berdalih mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga membayar tagihan internet.
Seorang pria mengendap-endap di sebuah warung nasi di Pasuruan, Jawa Timur. Ia menyamarkan dirinya dengan mengenakan helm dan masuk saat kondisi sepi. Kemudian ia mengambil tas berisi uang 4 juta rupiah lalu kabur. Setelah mendapat laporan korban, polisi menangkap pelaku di rumahnya. Berkat kamera CCTV pemilik warung, tim Buru Sergap Polsek Purworejo dan Polres Pasuruan Kota berhasil menangkap M di rumahnya. Saat penggeledahan, polisi mendapati uang hasil curian bersama tasnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku terpaksa mencuri tas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan internet. Ya, untuk keperluan pribadi, dia melakukan seperti itu untuk melakukan keperluan pribadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ditahan di kantor polisi. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, tim gabungan BNN Provinsi Bangka Belitung menggerebek kampung rawan narkoba di Bangka Tengah. Ya, 6 orang diamankan, 1 diantaranya yang merupakan bandar narkoba terpaksa ditembak karena melawan dan hendak melarikan diri. Tuh, yang ada di sini tuh. Ambil kali. Taruh sini. Ya, cepat. Ambil lagi. Ini adalah hasil tangkap tangan barang bukti puluhan paket sabu siap edar yang disimpan di dalam batang pohon kelapa oleh pelaku pengedar narkoba. Tim Gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung menggerebek kampung rawan narkoba di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Satu persatu pelaku berhasil ditangkap. Dari hasil pengembang, tim berhasil menangkap sejumlah pelaku lainnya di tempat berbeda. Dari tangan mereka didapati banyak barang bukti narkotika jenis sabu siap edar, uang tunai hingga timbang digital. Namun satu pelaku berinisial B, seorang residivis yang dikenal sebagai bandar narkoba di wilayah tersebut, berusaha melarikan diri saat ditangkap. Petugas pun mengambil tindakan tegas dengan menghadiahi pelaku timah panas. Ada 2 pengedar dan ada 5 penyalahguna. 2 pengedar ini kita sudah jadikan tersangka, dan pada saat penggerebekan terakhir pada tersangka terakhir kita lakukan tindakan tegas, penembakan karena yang bersangkutan melawan dan melarikan diri. Dalam penggerebekan narkoba kali ini, petugas menangkap 6 orang, 2 diantara ditetapkan sebagai tersangka dan 4 orang pengguna menjalani rehabilitasi. Petugas juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 56 gram, timbangan digital, serta sejumlah uang tunai. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.